إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita lanjutkan tafsir juz amma surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-16. Sahih? Yang ke-16. Abasa ya? Abasa Nazi'at, Abasa ya? Oh, saya yang salah tandanya. Sebentar. Oh ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah berfirman, Kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Allah mengatakan Kiramin bararah, yakni malaikat-malaikat itu memiliki sifat kiramun, ay kiramun fi akhlaqihim. Mereka itu mulia akhlak mereka. Kiramun fi khalqatihim li'annahum ala ahsani khalqah. Mereka itu juga mulia dari sisi jasad yang diciptakan oleh Allah bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka itu benar-benar berada di atas bentuk yang paling baik. Wa ala ahsani khuluqin, dan mereka benar-benar berada di atas akhlak yang baik. Maka setelah itu dikatakan oleh Allah dengan sebut kiramin bararah. Ini kiram fi akhlaqihim, akhlaknya mulia, bentuk jasadnya juga mulia, dan juga pribadinya mulia. Bararah jam'u barrin, jam'u birrin, artinya kebajikan. Maknanya secara bahasa Arab kathirul fadli wal ihsan. Jadi bararah itu maknanya banyak sekali keutamaannya dan kebaikan yang ada padanya, sehingga malaikat itu tidak memiliki kejelekan pada dirinya, tidak mengandung keburukan dalam dirinya. Walihada wasafallahu al-malaikata bi annahum, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikat itu karena mereka para malaikat itu kiramin katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu mereka itu malaikat yang mulia, lagi mencatat, dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa annahum alaihimus salatu wassalam la yastakbirun, dan malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah merasa sombong an ibadatillah, dari beribadah kepada Allah. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada di antara malaikat itu diciptakan oleh Allah dari awal mereka hanya mengucapkan tasbih, memuji Allah, sampai nanti diwafatkan. Di antara mereka yang diciptakan oleh Allah dari awal sampai nanti diwafatkan mereka sujud. La yastakbirun, dan mereka tidak pernah merasa sombong an ibadatillah, dari beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa la yastahsiruna wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka tidak pernah letih, siang dan malam mereka selalu memuji Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak pernah merasa
enggan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak pernah sombong, malaikat tidak pernah merasa lemah, malaikat tidak pernah merasa letih dari beribadah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ayat fiha ta'dib min Allah azza wa jalla lil khalqi. Dan yang lebih penting pada ayat-ayat yang telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mengandung pengajaran etika yang baik dari Allah Ta'ala, dari Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Agar apa? Alla yakuna, supaya tidak menjadi hammahum hamman sakhsiyan, cita-citanya itu hanya cita-cita yang bersifat tujuan duniawi seperti mencari perhatian seseorang saja. Jangan dia jadikan dakwahnya itu semata-mata untuk mencari perhatian orang saja. Bal yakun hammum hamman ma'nawiyan, tapi adalah cita-cita ini memiliki cita-cita yang tinggi maknanya. Ya. Wa alla yufaddilu fi da'wati ila Allah syarifan. Jangan semata-mata dalam dakwah itu mendahulukan orang yang punya kedudukan tinggi karena li syarfi, karena kedudukannya. Jangan kita mendahulukan tokoh karena ketokohannya. Wala 'aziman li 'azamatihi. Jangan kita mendahulukan orang yang besar karena kebesaran yang dimilikinya. Wala qariban li qurbihi. Jangan kita mendahulukan kerabat kita karena kedekatannya kepada kita. Bal yakunun nas indahum sawa'un fid da'wati ila Allah. Maka hendaklah dia menjadikan manusia itu di sisi mereka sama dalam masalah ajakan ke jalan Allah Ta'ala. Ya, tidak dibeda-bedakan al-faqir wal ghani, yang fakir maupun yang kaya, kata beliau. Al-kabir was saghir, orang-orang yang tua maupun yang masih kecil. Al-qarib wal ba'id, apakah dia itu orang yang dekat maupun orang yang jauh nasabnya darinya. Maka tidak boleh manusia menjadikan secara khusus bagi fulan saja, karena mereka semua sama butuh kepada bimbingan menuju jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak boleh manusia mendahulukan si A karena kekayaannya, mendahulukan si B karena mungkin dia lebih sempurna dari sisi pandangan mata manusia. Tidak. Dan ikhwati rahimanillah, dan dalam ayat ini kita mengetahui wa fiha aidan talattufullah azza wa jalla bi mukhatabatin nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam ayat ini ada gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut, santun, halus ketika berbicara. Diarahkannya lafaz ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kalimat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dalam bentuk kalimat yang tidak ditujukan secara langsung kepadanya, supaya ini diambil pelajaran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma bukan hanya untuk Nabi, tapi setiap orang. Siapapun yang menisbahkan diri kepada dakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan berbuka masam dan berpaling dari seseorang hanya karena sebab yang datang kepadanya orang yang buta atau orang yang punya kekurangan. Nah, kita demikian. Selama orang itu menginginkan kebaikan, ya enggak boleh kita mengabaikannya hanya karena sebab mungkin dia miskin. Kalau si fulan mungkin kaya, tidak demikian. Mungkin karena sebab dia cacat atau bau tubuhnya busuk, sementara yang satunya bau tubuhnya wangi dan sebagainya. Tidak. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lebih menghendaki orang yang menurut pandangan kita itu jelek menjadi baik. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini menunjukkan annal hidayatut taufiq lillah, milik Allah hidayatut taufiq. Dan tugas kita hanya apa? Menunjukkan dengan hidayatul rusyd, hidayatul dilalah. Hidayah menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini jalannya Allah, ini jalan yang diridhai Allah. Hidayatul taufiknya milik Allah Ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita demikian dalam berdakwah. Sungguh sebagian kaum muslimin menyangka bahwa dakwah itu yang mementingkan harus orang yang besar dulu.
Sehingga Anda mengatakan menjumpai lihat bahwa ada orang yang mementingkan dakwah itu kepada pembesar-pembesar saja, pada orang-orang kaya-kaya saja. Padahal bisa jadi mereka itu justru membenci, memusuhi, tidak mendengarkan Islam kecuali sekadar ingin mencari-cari kelemahan dan mengejeknya, padahal dalam Islam tidak ada kelemahannya. Karena dia diturunkan oleh zat yang maha sempurna. Ini kenyataannya demikian. Dan orang-orang Quraisy ternyata seperti itu. Nabi dakwai, tapi Allah menghendaki yang dapat hidayah siapa? Orang buta itu. Siapa orang buta itu ketika itu? Ibnu Ummi Maktum. Naam. Jadi khawilah rahimahullah salasu jumalin lam yukhatibillahu fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'anna attabun fala wujihat ila rasul bil khitab lakana syadidan. Lihat bentuk kalimat yang tersusun pada abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bentuk susunan kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak secara langsung. Seandainya itu ditujukan kepada Nabi secara langsung, ini terasa berat bagi beliau. Nah, lakin ja'at bil ghaibah, tapi ditujukan kalimat itu kepada bentuk ketiga, orang ketiga gitu. Seolah-olah orangnya tidak disebutkan. Ini seperti bentuk sindiran yang bagus. Dalam dakwah kadang begitu, kalau kita ingin menasihati seseorang, lalu orang itu ada di hadapan kita, ada pula orang-orang yang lainnya, ya jangan langsung diarahkan kamu demikian dan demikian. Tidak boleh, tidak. Kita harusnya memberikan kiasan-kiasan. Ini bukti bahwa Al-Quran itu datang dalam keadaan dengan bahasa Arab yang nyata. Lihat kalimatnya abasa dan kalimat abasa, itu kan dengan bentuk ghaibah, dengan pembicaraan orang yang ketiga yang diajak bicara, apa yang disampaikan itu bukan orang yang kedua begitu, bukan mukhatab. Wallahu a'lam bishawab. Wa illa kana muqtadal hal ay yaqula abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma. Sehingga kalau kita mau memperhatikan dengan baik maksud daripada kalimat abasa ini, yaitu Allah mengatakan abasta wa tawallaita, engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling, an ja'akal a'ma, tatkala datang kepadamu orang yang buta. Tapi Allah mengatakan kalimat abasa wa tawalla, dan tatkala ia bermuka masam wa tawalla dan berpaling. An ja'ahul a'ma, tatkala datang kepadanya orang yang buta. Tidak dikatakan Allah abasta wa tawallaita, lakinnahu qala abasa wa tawalla, tapi Allah katakan abasa wa tawalla. Faja'ala al-hukma lil ghaibi karahiyah ay yukhatabal Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadil kalimatil ghalidha asy-syadidah. Karena ikhwillah dengan kalimat abasta wa tawalla itu menunjukkan bahwa abasa wa tawalla itu maksudnya ja'alal hukma lil ghaibi karahiyah. Hukum bagi lil ghaib itu dibenci, mengucapkan yang perbuatan seperti itu tidak disukai. Berbuat demikian ini. Kalau pembicaraannya ditujukan kepada Nabi secara langsung, itu berat bagi beliau dan itu akan mempengaruhi dakwah beliau, dan itu memberikan dampak negatif dari sisi mad'u. Kalau nabinya ditegur dengan kalimat abasta wa tawallaita, maka manusia akan melihat, wah ini punya aib, ini punya punya kekurangan, ini demikian dan demikian. Nah, tentu manusia akan lari darinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Li ajli an la yaqa bimisli dzalika, selain daripada itu, ini menjadi pelajaran bagi orang yang selain Nabi. Perbuatan yang demikian tersebut kalau terjadi pada diri umat ini itu dilarang. Kita ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi, kita ketika berdakwah, ya perhatikan cara berdakwah dengan uslub yang baik. Uslub itu metode dakwah yang bagus. Berusaha menyenangkan hatinya, mengambil hatinya, membuat hatinya tertarik dengan Islam gitu. Walaupun tidak dilarang, kita kadang-kadang harus bersikap tegas, ini enggak boleh, apa yang kamu lakukan ini haram, ya boleh. Tapi kita melihat kondisinya, siapa yang didakwahi tersebut. Kemudian kita juga melihat
orang itu butuh kepada ilmu atau tidak. Orang kaya belum tentu dia butuh dengan ilmu. Sehingga kalau kita datang kepada mereka, mereka pikir kita datang nyampaikan sesuatu, bagi mereka ya sudahlah, yang penting saya kasih mereka itu hadiah, entah makanan, entah itu uang, entah apa saja, dah khalas. Kan banyak begitu. Orang mengundang datang untuk apa? Majelis taklim, disampaikan begini, disampaikan, ternyata cuma sekedar syarat. Mereka tidak ingin mencari kebenaran ya. Nah yang seperti ini jangan lagi didakwai. Maksudnya cari yang lain, jangan buang waktu kita, itu yang saya maksud. Usia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sedikit. Kita ingin yang kita sampaikan itu bermanfaat. Kita ingin yang kita sampaikan difahami oleh orang, orang itu menyampaikan lagi kepada orang lain. Buahnya kita petik di yaumil qiyamah. Ya, kalau kita mendakwai orang enggak faham-faham, bahkan dia tidak ingin faham, yang saya maksud. Ini membuang waktu. Wal asri insana lafi khusr. Demi masa pada asalnya manusia itu benar-benar dalam kondisi apa? Merugi. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga memberikan faedah bahwa kebanyakan orang yang punya kekayaan harta benda dunia itu bersikap jauh lebih sulit menerima dakwah, sombong, karena mengukur mulia dan tidak itu dengan apa? Harta benda mereka, dan itu kenyataannya demikian. Kalau kita mendatangi orang fakir, orang miskin, kita dakwai mereka tentang Islam, mereka akan menerima. Minimal mereka akan mendengarkan dan memuliakan kita. Coba kalau orang-orang kaya, belum tentu. Seolah-olah dia telah tahu segalanya. Kadang demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita menjadi dai pilih-pilih kaya atau miskin, kalau itu nggak boleh. Tapi kalau kita memilih siapa yang lebih ingin menerima kebenaran, itu boleh. Paham? Jangan melihat dari sisi pandangan mata manusianya, tapi kita melihat dari sisi orang ini ingin baik atau tidak. Ingin menjadi hamba Allah tabaraka wa taala yang beribadah kepadanya atau tidak. Allah subhanahu wa ta'ala wasafa kitabahul aziz bi annahu bilisan arabiyyin mubin. Allah mensifati Al-Quran itu dengan kita, mensifati kitabul aziz ini dengan sifat, dengan sebutan bilisanin arabiyyin mubin, diturunkan dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Wa hadza min bayani, ini bukti bentuk jelasnya ayat Al-Quran dengan kalimat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bentuknya bentuk lil ghaib, tapi ditujukan kepada Nabi SAW. Maknanya mencakup seluruh orang, semua manusia. Ini jelas dan gamblang. Wa fil ayati aidan dalil ala jawazi liqal la jawazi laqabal insan jawazu laqabil insani bi wasfi mislil a'ma wal arji wal a'masi. Ini ayat juga menunjukkan bolehnya memberi laqab bagi seseorang sekedar untuk mensifati supaya mudah dikenal. Seperti orang dikenali disifati dengan al-a'ma, si buta, si pincang. A'mas itu juga artinya apa? Rabun begitu. Orang yang rabun atau yang buta. Waqad kana ulama yaquluna, dan para ulama kita melakukan hal itu. Dulu ada seorang ulama yang diberi nama Al-A'mas. Dia biasa meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud. Ada juga seorang tabi'in yang diberi sebutan Al-A'raj, pincang, si pincang. Karena memang dia pincang dan dia biasa meriwayatkan hadis dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sekedar untuk tanda, untuk memudahkan. Karena orang namanya banyak. Abdullah yang mana kan begitu? Oh, Abdullah yang buta, Abdullah yang kulitnya agak hitam, Abdullah yang rambutnya keriting, Abdullah yang hidungnya mancung, Abdullah yang perutnya buncit, misalnya begitu. Untuk menjadikan bentuk pengenalan itu nggak apa-apa, bukan dalam rangka untuk apa? Mencela atau memburukkan. Kalau dari sisi mencela atau memburukkan, ya ini tidak boleh. Sebagaimana telah datang dalam beberapa riwayat dari asar yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, la tudhiru syamata fi akhika fayarhamullahu ta'ala wa yubtalika wa yubtulika. Allah mengatakan, para sahabat berkata, jangan kalian tampakkan kebencian dengan bentuk cacian atau hinaan terhadap saudaramu, karena bisa jadi nanti Allah akan merahmati dia karena celaanmu, dan sebaliknya Allah akan memberikan bala buatmu. Orang yang berkata kamu itu buta, itu bisa berbalik nanti. Kebutaan itu menimpa pelakunya yang mengucapkan itu. Orang berkata kamu bodoh,
Itu bisa berbalik. Karena bisa jadi kemudian Allah merahmatinya, kemudian Allah menimpakan balaknya itu, ujiannya kepada orang itu. Nah ini yang nggak boleh kalau seandainya lafaz-lafaz tersebut tujuannya untuk mengecilkan seseorang. Apa sih fulan itu? Matanya saja apa? Buta. Bagaimana dia bisa begini-begini? Nah ini tidak boleh. Tambahan satu lagi, para ulama boleh menyebutkan aib seorang yang sudah sangat amat rusak, supaya membuat manusia menjadi semakin lari darinya. Fahim? Sebagaimana Nabi menyebutkan aib Dajjal. Bagaimana Dajjal itu aibnya? Matanya buta, kakinya apa? Tidak sempurna, ada kebengkokannya seperti huruf apa? Oh itu. Kemudian disebutkan yang lain-lainnya. Cara berjalannya disebut oleh Nabi SAW supaya orang semakin mengenali dan semakin berhati-hati tentangnya. Fahim tuh? Nah, bahkan sebagian para ulama kadang merubah apa yang ada pada diri orang itu menjadi kebalikannya karena perilaku yang memang sebaliknya dari makna isinya itu, makna namanya. Fahim tuh? Mungkin seorang itu disebut dengan al-absar karena dia suka mencela agama, mencaci agama, memburukkan agama, membolak-balikkan kebenaran. Yang batil dianggap benar, yang benar dikecilkan oleh mereka, diganti dengan al-a'ma. Karena absar itu artinya punya pandangan yang luas, diganti dengan al-a'ma yang sempit pandangannya. Faham tuh ikhwan? Kadang demikian. Itu biasanya dilakukan kepada ahli bid'ah yang sudah nyata-nyata kebid'ahannya dan kerusakannya. Nabi saja menggelari Musailamah dengan apa? Al-Kadzdzab. Musailamah digelari Nabi Al-Kadzdzab, si tukang dusta, ahli bohong, pembohong. Ini boleh kalau memang terbukti seperti itu, begitu ya, dan merusak. Tapi ini jangan serampangan tanpa nasihat, tanpa hujah ditegakkan, belum disampaikan kebenaran sudah digelari dengan lakop-lakop. Ini menunjukkan kebencian yang atas dasar hawa nafsu. Nabi menggelari Musailamah dengan Al-Kadzdzab, dinasihati oleh Nabi, disampaikan kebenaran, disampaikan oleh para sahabat kepada mereka itu kebenaran, kepada Musailamah kebenaran, tapi dia menolak. Baru Nabi menyebutnya dengan apa? Al-Kadzdzab. Karena memang dia menyebarkan kedustaannya itu, mengaku sebagai apa? Nabi. Para ulama menggelari tokohnya orang Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, Al-Kadzdzab Al-Junun, orang gila dan dusta. Tapi anehnya mereka ketika disebut itu Nabi kamu itu yang mengaku Nabi itu, dia sudah pendusta, gila pula. Mereka justru berkata, wah kami semakin yakin bahwa agama kami benar. Kenapa? Karena para nabi dahulu sering disebut dengan apa? Si pendusta. Coba lihat alhamdulillah. Ya jangan salah, ada dua di zaman dahulu, ada nabi yang asli, ada yang palsu. Nabi yang asli digelari Al-Kadzdzab itu tidak berpengaruh karena ada bukti-bukti dia tidak dusta. Nabi palsu seperti Musailamah digelari Al-Kadzdzab dan memang terbukti dia dusta. Nah, nabi kamu sama dengan nabi yang kedua tadi itu. Siapa Musailamah? Al-Kadzdzab tadi itu. Bukti bahwa dia junun ketika mau meninggal dunia, setelah dia menyatakan mubahalah dengan salah seorang ulama Ahlus Sunnah, anaknya menceritakan bagaimana Musailamah bagaimana si Mirza Ghulam Ahmad ini pakai kaos kaki aja terbalik. Sepatunya itu terbalik, yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. Itu anak yang menceritakan. Bahkan kadang memakai sendal, satu di sendal dipakai, satu nggak pakai sendal. Apa namanya kafilah? Wajib kalau disebut apa? Junun atau gila. Nah, dia mendoakan ulama Ahlus Sunnah tadi kalau mati dia terkena penyakit taun, mencret supaya enggak ini. Apa kata putranya? Ayahnya ketika mau meninggal dunia itu buang air terus-menerus, enggak berhenti. Sampai aku tidak tahu apakah ayahku itu sudah wafat di dalam kamar mandi itu atau di luarnya. Sebab ketika itu dia jatuh di kamar mandi itu. Kemudian diangkat, kemudian meninggal dunia. Nah, sampai mereka sendiri tidak tahu apakah matinya di kamar mandi atau tidak. Faham maksudnya, Pak? Itu hukuman bagi mereka. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq, kejujurannya terkenal. Adapun si Mirza Ghulam Ahmad itu tukang contek. Apa bahasa kita? Tukang bajak. Yang dibajak Al-Qur'an lagi. Bikin kitab disebut dengan apa? Apa nama bukunya? At-Tazkirah. Nah, bukunya Tazkirah.
isinya Quran ayat ini ditukar di ayat ini dikumpulkan jadi satu, dinukil-nukil separuh-separuh, ditambah-tambahin sama dia, tukang bajak. Fahim ikhwan? Nah, seperti ini dipercaya sebagai nabi. Nah, selalu digelari oleh nabi, digelari oleh para ulama dengan al-kadzdzab, ya enggak apa-apa. Ingat, lakop-lakop itu tadi ya dua ya. Lakop yang diperbolehkan untuk mengenalkan seseorang. Lakop yang kedua dilarang, lakop dalam rangka untuk apa? Memburukkan atau kebencian dengan dasar hawa nafsu. Tapi kalau dengan dasar Islam, karena memang itu dibutuhkan supaya manusia menjauh darinya, yaitu diperbolehkan dalam Islam. Wallahu taala alamu bissawab. Sampai di sini alhamdulillah. Satu ayat dulu. Ayat 17-nya kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Nah, saya tanya kepada antum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Apa yang dimaksud dengan suhufim mukarramah? Sudah saya terangkan toh? Apa itu suhufim mukarramah? Ikhwan, tafsirnya apa suhufil mukarramah? Marfu'atim mutahharah. Lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan, lagi suci, disucikan. Suhufil mukarramah, marfu'atim mutahharah, apa maksudnya? Mu'azzimatun indallah. Apa itu? Yang mu'azzimatun indallah itu tadi apa? Yang diagungkan di sisi Allah tadi itu apa? Agung di sisi Allah tadi itu apa? Suhufil mukarramah itu loh, apa suhufil mukarramah itu? Ikhwan, Allah kan mengatakan kalla innaha tadhkirah. Apa yang tadhkirah tadi itu? Ayat-ayatnya Allah. Faman syaa dzakara, maka barang siapa yang mengambil pelajaran darinya dia dapat kebaikan. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Nah, apa itu suhufim mukarramah tadi itu? Lauhul mahfuz. Bi aidi safarah. Siapa safarah? Para malaikat. Kenapa disebut safarah? Apa arti safarah? Apa artinya safarah? Mencatat. Kenapa malaikat disebut dengan safarah? Kenapa? Kenapa di sini disebutkan dengan safarah? Kan safarah itu punya makna banyak. Apa saja? Apalagi mana safarah itu, Abu Laila? Bi aidi safarah, di tangan-tangannya malaikat yang mencatat. Iya. Sekarang apa maksudnya? Kenapa malaikat disebut dengan safarah? Satu, benar bahwa malaikat itu apa? Perantara antara makhluk manusia dengan Allah Ta'ala. Sehingga kalau Allah mau menyampaikan wahyu melalui malaikat, betul. Dua, apa? Penulis. Karena malaikat itu menulis, karena makna safarah itu apa? Nah, catatan. Sahih. Mengapa disebut dengan kiramin bararah? Apa maksudnya kiramin? Mulia dari sisi akhlak dan juga mulia dari sisi khalq. Mulia dari segi khalqunya dan dari sisi khuluqnya. Khalquhu wa khuluquhu. Jasadnya maupun apa? Pribadinya. Pertanyaan buat antum, mana lebih mulia? Malaikat atau manusia?
Mana lebih mulia, malaikat atau manusia? Hah? Manusia? Manusia itu Allah mengatakan khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah, dha'ifa, lemah. Manusia itu kerjanya menggerutu. Hujan turun, hujan lagi, panas terik, panas banget. Masya Allah. Makan sudah masuk ke dalam perutnya, kok nggak kenyang-kenyang ya? Bukan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Coba malaikat. Yusabbihullaha lailan wa nahara. Bertasbih memuji Allah siang dan malam. Mana lebih baik, malaikat atau manusia? Mana lebih utama? Manusia yang bersifat malaikat. Ini luar biasa nih hadirin. Tayyib. Mana yang lebih utama? Enggak apa-apa, jawaban yang bagus. Siapa lagi? Manusia yang bertakwa. Jawaban yang bagus. Siapa lagi? Mana lebih mulia nabi dengan malaikat? Makhluk yang paling mulia di sisi Allah siapa? Rasulullah SAW. Manusia atau bukan? Manusia. Maka kalau pertanyaannya mana lebih mulia, malaikat atau manusia? Jawabannya inna akramakum indallahi atqakum, seperti yang beliau katakan. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Malaikat bertakwa, tapi bila manusia bertakwa kepada Allah, mereka jauh lebih mulia daripada malaikat. Mengapa? Karena malaikat enggak dibekali hawa nafsu. Sementara manusia dibekali hawa nafsu. Di saat manusia sanggup mengendalikan hawa nafsunya karena Allah, jauh lebih utama dibandingkan malaikat di sisi Allah. Faham ya kawan? Sebab itu terkadang Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan dari bangsa malaikat untuk manusia, menunjukkan kemuliaan manusia itu kalau mereka bertakwa. Faham tuh ikhwafillah? Nah, di antara para malaikat yang paling mulia siapa? Yang paling dekat kepada Allah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, di antara malaikat itu ada enggak yang berbentuk manusia? Ada enggak malaikat yang berbentuk manusia? Siapa? Siapa yang menyerupai manusia? Malaikat Jibril bentuk aslinya kata Nabi SAW sayapnya apa? 600. Satu sayapnya menutup ufuk dan timur sampai barat. Masa ada manusia seperti ini? Bisa berubah menjadi apa? Manusia. Tapi kalau disebut malaikat yang berubah manusia siapa ya? Harut dan Marut. Karena dia minta kepada Allah dirubah menjadi manusia. Dia minta dirubah kepada Allah supaya menjadikan manusia, lalu diubahlah menjadi Harut dan Marut. Ingat kisah ini. Nah, adapun malaikat yang lainnya dia berubah menjadi manusia, bukan berarti menjadi manusia terus. Kalau Harut dan Marut menjadi manusia, maka dia mati dan dia wafat. Wallahu a'lam bishawab. Faham tuh? Nah, manusia yang jadi malaikat ada enggak? Ada enggak manusia yang berubah menjadi malaikat? Yang enggak ada. Tidak ada riwayat yang menyebut bahwa manusia berubah menjadi apa? Malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara apa? Akidah. Terakhir, malaikat diciptakan dari apa ya, akhi? Dari nur. Manusia dari tanah. Allah menyebutkan min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apa mereka diciptakan? Allah katakan dari nutfah, air mani. Tapi dalam ayat yang lainnya iblis pernah berkata kepada Rabbnya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mana yang benar ini, ikhwah? Kalau Adam dari tanah, kalau manusia, Nabi menyebutkan khalaqallahul insa minat tin. Allah menciptakan manusia dari at-tin. Wa khalaqahullahul malaikata min nur. Allah ciptakan malaikat dari cahaya.
Yang mana yang benar ini? Manusia yang dimaksud adalah Adam. Manusia yang lainnya adalah diciptakan dari apa? Nutfah. Sementara dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan wa khalaqallahul hawa. Allah menciptakan Hawa itu dari apa? Dila, dari tulang rusuknya si Adam. Nah, mana lagi nih yang benar? Nutfah? Bukankah Hawa itu tidak dilahirkan? Antum lihat menakjubkan cara Allah menciptakan manusia. Ada yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, maka dia adalah Adam. Ada yang diciptakan tanpa ibu. Tanpa ibu dia lahir. Kalau orang Nasrani mengatakan, lihat Tuhan kami, bukti bahwasanya Isa itulah Tuhan, kata mereka. Dia lahir tanpa bapak. Bapaknya adalah Allah, kata dia. Kita katakan, apa sulitnya bagi Allah kalau cuma wanita melahirkan tanpa apa? Suaminya. Ini ada lelaki tanpa istri bisa punya sesuatu, lahir darinya. Siapa? Adam. Lahir darinya siapa? Hawa lahir dari si Adam. Pertanyaan saya, kalau begitu dari mana ini? Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan ini tidak ada pertentangan bahwa Allah menciptakan Adam dari tanah benar, dan nutfah itu ternyata saripati yang berasal dari tanah Allah ciptakan pada diri manusia. Faham ya khafillah? Sehingga Anda jumpai para peneliti menyebutkan bahwa nutfah itu unsur yang ada padanya persis sama dengan yang ada pada bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak ada lagi manusia diciptakan langsung dari tanah langsung dari tanah kecuali siapa tadi? Adam. Adapun ibunda Hawa dari tulang. Adapun selain dari keduanya lahir dalam bentuk air yang memancar. Tapi unsurnya tidak berbeda dengan apa yang berasal dari Adam diciptakan. Fahimtum? Benar. Nutfah kan dari nutfah. Dan nutfah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepadanya. Nutfahnya istrinya. Nutfahnya siapa? Nutfahnya Maryam. Wanita kan ada nutfahnya juga. Seperti seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bila seorang wanita bermimpi, apakah harus mandi junub?" Kata Nabi, "Iya, kalau dia melihat adanya air." Loh, apakah wanita punya air juga? Kata wanita ini. Kata Nabi, "Ya iya, kalau tidak dari mana seorang anak bisa menyerupai ibunya?" Oh deh, maka Isa itu kan serupa dengan ibunya wajahnya. Sayang, barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Oh deh, ada sebutkan kalimat min ruhil kudus, benar. Di ruhul kudus, ya Allah tiupkan ruhul kudus padanya. Allah meniupkan ruh dalam perut si Maryam, maka nutfah Maryam berubah menjadi apa? Janin, menjadi nutfah yang ada, kemudian menjadi gumpalan darah, kemudian berubah menjadi apa? Daging, kemudian menjadi manusia yang kita kenal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya ikhwanillah? Nah, kata mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.